Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Kinan Larasati. Sebuah kisah yang berjudul Tangisan di Rumah Sebelah. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kenapa sih, Mah? Kamu kelihatannya gelisah begitu? Tanya Harun, suami dari Ayu. Ayu menatap wajah suaminya. Dia menghela napas pelan. Itu loh, Pak. Sarah, tetangga kita. Dia udah seminggu gak ada kabar. Biasanya kalau pergi atau mudik, dia selalu kabarin dan nitip kunci kesayangannya sama aku. Ini tumben banget, udah seminggu gak ada kabarnya. Tapi kan rumahnya gelap. Cuma lampu luar saja yang nyala. Mereka kayaknya memang lagi pada pergi. Mungkin lagi liburan, Mah. Kan mereka sering banget liburan. Iya sih, hanya tumben saja. Apa aku buat salah ya ke dia? Gumam Ayu masih berpikir keras. Tidak biasanya Sarah bersikap begini. Ayu dan Harun keluarga kecil yang memiliki seorang anak balita bernama Rumi. Mereka tinggal di kawasan komplek perumahan klaster. Ayu tidak mudah bergaul dan hanya dengan Sarah, tetangga rumahnya yang sangat baik. Dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sarah yang sudah menikah tapi belum dikasih momongan, sering datang ke rumah Ayu untuk bermain dengan Romi. Apalagi suaminya yang jarang pulang, membuat Sarah sering menghabiskan waktu dengan Ayu. Makanya Sarah yang tiba-tiba hilang kabar begini membuat Ayu merasa tidak tenang. Malam itu Ayu baru saja selesai menjemur pakaian di halaman belakang. Dia memang biasa cuci baju dengan mesin di malam hari karena saat siang dia sibuk mengurus Rumi. Dia melihat jam di dinding, sudah menunjukkan pukul 10 malam. Gak kerasa, udah malam banget ini. Gumamnya berjalan menuju ke kamar, di mana suami dan anaknya tidur. Tapi belum sempat dia masuk ke kamar, terdengar suara ketukan pintu. Tek, tek. Dia mengeritkan dahinya di sana. Siapa yang bertamu malam-malam begini ya? Ayu melangkah pelan ke ruang tamu, mencoba mengintip dari lubang pintu. Tetapi semuanya terlihat gelap. Tidak ada siapa-siapa di teras. Karena penasaran, dia pun membuka pintu perlahan. Hanya lampu luar yang menyinari halaman depan. Angin malam berembus dingin, membuat dedaunan bergetar sama. Siapa ya? Gumamnya sambil memandang sekeliling. Ia melirik ke kiri rumah Sarah. Masih gelap. Tiranya tertutup rapat. Ayu menarik napas, baru saja menutup pintu. Dia kembali mendengar pintunya diketuk lagi. Tok, tok. Kali ini lebih pelan. Jantung Ayu berdetak lebih cepat. Ia pun membuka pintu sekali lagi. Dan dia cukup terkejut saat melihat sosok Sarah berdiri di sana. Berdiri di depan pintu, masih mengenakan daster bermotif bunga yang sering dipakainya sehari-hari. Rambutnya dibiarkan tergerai, tapi wajahnya sangat pucat, seakan tidak terkena sinar matahari berhari-hari. Sarah, panggil Ayu, suaranya pelan. Ya ampun, kamu kemana saja? Aku khawatir banget tahu. Ayu benar-benar terkejut, tetapi dia cukup lega melihat sosok Sarah di depannya dan terlihat baik-baik saja. Sarah hanya berdiri di situ, dalam diam. Tatapannya lurus ke arah Ayu, tatapan kosong tanpa ekspresi dan datar. Ayu yang merasa janggal tetap mencoba tersenyum, menahan rasa aneh yang merayap di lehernya. Masuk yuk, ajaknya menarik tangan Sarah untuk masuk ke dalam. Dia terkejut dengan tangan Sarah yang sangat dingin, seperti memegang bongkahan es batu. Tanganmu dingin sekali, Sarah. Kamu kedinginan. Aku bikinin teh hangat ya. Kamu duduk dulu di sini sebentar. Sarah pun duduk di atas sofa tanpa mengucapkan sepatah kata. Gerakannya pelan, hampir tanpa suara.
Ayu memperhatikan pelan gerakannya, benar-benar terasa aneh. Tapi dia tidak ingin ambil pusing. Mungkin Sarah sedang sakit atau sedang ada masalah. "Tunggu sebentar ya," ujarnya. Ayu berlalu masuk ke dalam rumah untuk membuatkan teh. Ia menuangkan air ke dalam gelas, berusaha menenangkan diri. Tangannya dingin sekali, wajahnya juga sangat pucat. Apa yang terjadi dengannya? Gumam Ayu termenung sesaat. Apa mungkin dia sedang sakit ya? Ayu membawa gelas berisi teh menuju ke ruang tamu di mana Sarah berada. Tapi sesampainya di sana, langkahnya terhenti dan tatapannya melebar terkejut. Tidak ada siapa-siapa di sana. Seolah tempat yang tadi diduduki Sarah kosong. Pintu yang tadi terbuka pun kini sudah tertutup rapat. Ayu terpaku di tempatnya. "Sarah?" Ia menoleh ke lorong rumah dan melihat ke dalam rumah. Kemudian melihat ke tangga, tapi semuanya normal. Tidak ada apa-apa atau jejak seseorang. Apa yang terjadi? Aku tadi nggak berhalusinasi kan? Karena rasa penasaran, Ayu meletakkan gelas di atas meja dan berjalan menuju pintu. Anehnya, pintu itu terkunci, seakan tidak pernah dibuka sebelumnya. Ini aneh, ini benar-benar aneh, aneh sekali. Sekali lagi untuk menghilangkan rasa penasarannya, Ayu pun membuka pintu dan berjalan keluar rumah. Dia berdiri di teras sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Suasana di perumahan klaster memang selalu sepi. Semua orang memilih diam di dalam rumah mereka. Apalagi ini sudah larut malam. Ayu semakin terkejut saat melihat pagarnya sudah dikunci. Kalau memang sudah dikunci oleh suaminya tadi. Bagaimana Sarah bisa masuk? Apa aku benar-benar berhalusinasi ya? Ya, mungkin karena terlalu memikirkan Sarah, jadi berhalusinasi, gumamnya. Kembali masuk ke dalam rumah. Tapi baru sampai pintu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar isakan pelan. Suara tangis itu lirih. Ayu menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan, sampai dia merasa yakin kalau suara tangis itu dari rumah Sarah. Tangisan itu berhenti tiba-tiba seperti ditelan bumi. Ayu berdiri membatu di teras, matanya terpaku pada rumah Sarah yang tertutup rapat. Rasa dingin merayap dari telapak kaki ke tengkuknya, seolah udara malam berubah jadi kabut tipis yang menusuk tulang. Dia menggigit bibir. "Udah yuk, jangan macam-macam. Mungkin kamu capek dan butuh istirahat," gumamnya sambil menutup pintu. Tapi malam itu Ayu sulit tidur. Ia hanya berbaring memeluk Rumi yang sudah terlelap. Sedangkan Harun sudah mendengkur pelan di sebelahnya. Tepat jam 2 pagi, Ayu terbangun. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu kenapa. Lalu terdengar suara itu, ketukan lagi. Tuk. Tapi kali ini bukan dari pintu depan, melainkan dari jendela. Jendela ruang tamu rumahnya. Ayu menahan napas. Siapa yang bertamu di jam segini? Ia merasa gelisah. Perlahan, ia turun dari ranjang dan berjalan mendekati pintu kamar. Cahaya temaram dari lampu tidur cukup untuk menerangi sebagian ruangan. Dia keluar dari kamar dan melangkah pelan mendekati ruang tamu yang gelap. Tok, tok, tok. Ketukan itu masih terdengar di jendela. Dengan hati-hati, ia mengintip dari balik tirai. Jantungnya nyaris copot. Ada seseorang berdiri di luar jendela, tepat di depan jendela ruang tamunya. Kepalanya miring, seperti sedang menunduk, melihat ke dalam. Wajahnya samar, tapi Ayu tahu dari rambutnya kalau itu Sarah. Ayu mundur beberapa langkah, menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Tapi karena rasa penasaran, dia pun kembali mengintip lagi dari balik tirai. Sosok itu sudah tidak ada, kosong, tidak ada apapun di sana. Jantung Ayu terpacu sangat cepat dan di tengah ketakutannya, dia berlari ke kamar dan membangunkan suaminya. "Pah, bangun, Pah!"
panggil Ayu menggoyangkan lengan suaminya. Harun perlahan membuka matanya. Kenapa, Mah? Tanya Harun dengan suara serak yang masih setengah ngantuk. Bah, aku lihat Sarah tadi. Ya, terus kenapa? Tanya Harun seakan itu bukan hal yang aneh. Aku masih ngantuk, ceritanya besok lagi ya. Harun kembali tidur di sana. Ayu menghela napasnya. Akhirnya menyerah membangunkan suaminya. Dia melihat sekeliling ruang kamar. Samar-samar dia mencium aroma parfum yang biasa dipakai oleh Sarah. Ini kenapa ya? Sebenarnya ada apa dengan Sarah? Kenapa aku terus merasa diteror? Gumamnya mengusap kedua lengannya yang kembali terasa dingin dan merinding. Akhirnya Ayu memutuskan untuk tidur dan mengabaikan semua kejanggalan yang terjadi. Esok paginya Ayu masih terpaku di dapur. Aroma kopi panas mengepul, tapi cangkir itu hanya digenggam tanpa benar-benar disentuh bibirnya. Pikirannya berputar, memikirkan kejadian semalam. Tangan Sarah yang dingin dan tatapan yang kosong. Suara tangis lirih di rumah sebelah dan aroma parfum Sarah yang datang dan hilang. Mah, suara Harun terdengar dari ambang pintu. Kamu ngelamun ya? Aku memanggil beberapa kali, tapi kamu gak nyaut. Ayu menoleh perlahan, seperti baru sadar Harun di sana. Maaf, Pak, aku lagi kepikiran sesuatu. Masih soal Sarah. Ayu mengangguk. Semalam dia datang ke rumah pas aku baru selesai nyuci baju. Harun mengerutkan dahi. Datang. Iya, dia pakai daster, gak pakai alas kaki. Mukanya pucat banget kayak orang demam tinggi. Aku ajak masuk, kasih teh. Tapi waktu balik dari dapur, dia udah gak ada. Padahal jelas-jelas tadi duduk di sofa. Harun terdiam memandang istrinya yang tampak begitu yakin. Aku sentuh tangannya, Pak. Dan kulit tangannya dingin banget kayak baru keluar dari kulkas. Aku beneran kaget, Pak. Ayu lalu menceritakan semuanya. Ketukan tengah malam, isakan tangis dari rumah sebelah, dan aroma parfum yang biasa Sarah pakai tiba-tiba memenuhi rumah, lalu hilang menjelang subuh. Harun menatap Ayu serius. Kamu yakin banget itu Sarah? Yakin, Pak. Wajahnya jelas itu Sarah. Aku bahkan sempat megang tangannya. Tutur Ayu. Harun mengusap tengkuknya tampak bingung. Tapi, Mah, pagi ini pas Papa jogging habis sholat subuh, Papa kan lewat rumah Sarah. Masih kosong kok, gak ada siapa-siapa, gak ada mobil. Suaminya juga gak ada di sana. Lampu rumah juga masih mati. Sepertinya beberapa hari terakhir. Ayu menggenggam cangkirnya lebih erat. Justru itu, Pak, kalau memang mereka pergi, kenapa aku merasa dia ada di sini? Bisa jadi karena kamu terlalu memikirkannya, Mah. Jadi kamu berhalusinasi. Kamu juga kurang tidur akhir-akhir ini kan? Ayu menggeleng perlahan. Enggak, Pak. Ini bukan halusinasi. Semalam aku nyium aroma parfumnya Sarah. Parfum khas dia yang selalu dia pakai kalau main ke sini. Itu nyata dan jelas banget. Dan hilangnya pas azan subuh. Harun menatap istrinya lekat-lekat. Ada ketakutan di sana. Bukan karena hantu, tapi karena istrinya tampak betul-betul percaya. Oke, sekarang kamu tenang. Coba saja hubungi Sarah lagi. Nanti Papa bantu coba hubungi suaminya. Semoga mereka baik-baik saja. Ujar Harun menenangkan istrinya. Ayu pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Sore itu, Ayu melongo ke halaman belakang. Rumi duduk di tikar kecil, main masak-masakan tambah anteng. Ayu memperhatikan lebih lama. Anak itu terlihat mengobrol sendiri, tertawa kecil seakan menyodorkan sendok plastik ke arah pagar. Ayu berjalan mendekati Rumi dan duduk di sampingnya. Rumi, kamu ngobrol sama siapa? Rumi menoleh tersenyum. Tante Sarah, Mah.
Ayu terpaku di tempatnya. Tante Sarah, iya, tadi Tante Sarah duduk di situ, katanya sambil menunjuk ke pojok dekat pagar. Ayu melirik ke sana dan tidak ada siapapun di sana. Kapan dia datang? Dari tadi, dari waktu Rumi mulai main, dia senyum saja dan sesekali ikut bermain sama aku, jawab bocah kecil itu dengan polosnya. Ayu mendekat. Dia bilang apa? Cuma liatin Rumi, terus dia bilang jangan takut. Ayu menelan ludah. Kamu yakin itu Tante Sarah? Iya, Mam, mukanya putih banget. Ayu memeluk Rumi erat. Ayo masuk, udah mau maghrib. Rumi menoleh lagi ke pagar dan melambaikan tangan. Tante Sarah, nanti main lagi ya. Ayu menggigit bibirnya. Hawa dingin tiba-tiba menyusup ke kulitnya. Samar, ada aroma parfum milik Sarah lagi di sana. Malam itu Ayu duduk sendiri di ruang tengah, menonton TV, menunggu suaminya pulang. Rumi sudah tidur sejak pukul 7. Rumah terasa sepi. Ayu yang sedang fokus menonton, sudah 2 kali ia mencium aroma parfum melati, kemudian menghilang. Dia berusaha mengabaikannya. Kali ini sampai kali ketiga datang bersamaan dengan bau anyir darah dan bau busuk seperti bau bangkai tikus. Ya Allah, apaan sih ini? Desis Ayu sambil menutup hidung. Benar-benar tidak nyaman. Ia mencari sumber bau ke dapur, ke kamar mandi, tetapi tidak menemukan apapun. Apa benar ya ada bangkai tikus di sini? Gumamnya. Karena seingatnya di rumah itu tidak ada tikus ataupun binatang lain. Aroma itu justru makin pekat saat ia melewati jendela dekat dinding yang berbatasan dengan rumah Sarah. Tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan wanita yang memilukan. Suara itu terdengar tepat di samping rumah, tepatnya di rumah Sarah. Ayu menghentikan langkahnya. Karena rasa penasaran, ia mengintip dari jendela ke arah rumah Sarah. Di luar lampu rumah Sarah masih mati, tapi dari balik tirai yang rapat itu, samar ada bayangan orang lewat. Ada orang. Apa Sarah sudah pulang? Kenapa lampunya masih mati semua? Suara tangis itu tiba-tiba hilang, bersamaan dengan bayangan sosok itu juga hilang. Ayu benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dengan tetangganya. Setiap dia menghubungi nomor, tidak kunjung aktif dan pesannya tidak terkirim. Sampai terdengar suara anaknya memanggil. Mama. Ayu menoleh ke sumber suara dan melihat Rumi berdiri tidak jauh darinya sambil memeluk boneka kesayangannya dan mengucap patahnya. Loh, kenapa kamu bangun? Ayo masuk lagi ke kamar, ujar Ayu. Aku habis pipis tadi, Mama kemana saja? Tanya Rumi. Tadi Mama di sini. Ya sudah, ayo kamar mandi. Aku udah selesai pipisnya, Mah, jawab Rumi, membuat Ayu terkejut. Kamu pipis sendiri, memangnya bisa ceboknya? Tanya Ayu mengusap kepala Rumi dengan lembut. Aku gak sendirian kok, Mah. Tadi ada Tante Sarah yang nemenin aku dan cebokin aku tadi pas aku bangun. Tante Sarah ada di samping aku, lagi lusin kepala aku, jawab Rumi. Ayu terdiam, matanya membelalak menatap Rumi yang bicara begitu polos. Apa yang Ade bilang barusan? Tanya Ayu, memastikan kalau dia tidak salah dengar. Rumi mengangguk sambil memeluk bonekanya lebih erat. Tadi pas aku bangun, Tante Sarah duduk di sebelah aku. Dia lusin kepalaku pelan-pelan. Dia nggak ngomong, cuma senyum aja. Ayu menahan napas. Terus kamu pipis sendiri? Enggak, ditemenin Tante Sarah yang cebokin juga. Tapi tangannya dingin banget, Mah. Kayaknya Tante Sarah kedinginan deh, jawab Rumi. Ayu menggenggam tangan putrinya. Tangannya dingin juga, tapi bukan karena sosok itu, melainkan karena rasa takut Ayu sendiri yang merayap perlahan. Dia mencoba berpikir rasional, tapi tubuhnya mulai gemetar. Nah,
Kamu yakin itu Tante Sarah? Tanya Ayu sekali lagi. Rumi menatap ibunya dengan polos. Yakin banget, Mah. Dia duduk di sebelah kasurku lama. Aroma parfum masih menggantung sama di udara. Meski Ayu sudah berpindah ke lorong kamar. Lalu sekarang mana Tante Sarahnya? Gak ada. Katanya mau main petak umpet sama aku. Ayu berusaha tenang. Dia tidak ingin anaknya kebingungan. Sekarang Rumi bobo lagi ya. Ayo mama temenin. Mainnya besok lagi. Mereka pun pergi ke kamar dan merebahkan tubuh di atas ranjang. Tiba-tiba ponsel Ayu bergetar. Pesan masuk dari Harun. Aku pulangnya macet sampai rumah jam 11-an ya. Jangan lupa kunci pagar. Ayu membalas cepat. Iya, tapi cepat pulang ya. Aku takut. Tepat pukul 11 malam. Dengan sedikit suara mobil terdengar di depan rumah. Ayu buru-buru membuka pintu. Harun memarkirkan mobilnya dan turun dari mobil. Mah, kamu gak nyium bau aneh? Ayu langsung menatapnya. Kamu juga cium. Harun mengangguk pelan. Pas aku masuk komplek, baunya udah kecium samar. Pas mobil lewat depan rumah Reja dan Sarah, makin kuat banget. Campur parfum cewek, aneh. Ayu menarik napas. Aku juga cium bau itu dari tadi, Mas. Parfum melati, tapi ada campur darah dan bangkai. Busuk banget, Pak. Harun mengangguk sambil menyeka keringat. Tadi pas aku lewatin rumah Sarah, aku lihat sesuatu. Ayu menegang. Apa? Harun menatap istrinya. Ada siluet orang di dalam rumah Sarah. Jalan pelan dekat jendela, tapi semua lampu mati. Ayu gemetar. Aku juga lihat itu tadi sebelum Rumi bangun. Mereka saling berpandangan. Untuk pertama kalinya Harun percaya ada yang tidak beres. Kita masuk aja, Pak. Harun menganggukkan kepala dan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Ayu yang terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Kandung kemihnya mendesak. Perlahan ia turun dari tempat tidur, mencoba tidak membangunkan Harun dan Rumi. Dia melihat jam dinding di kamar, menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Setelah selesai buang air, ia berniat ke dapur untuk mengambil air putih. Tapi langkahnya terhenti di ambang lorong. Matanya menyipit, mencoba memastikan kalau yang dia lihat tidak salah. Lampu dapur masih mati, tetapi yang membuat Ayu terpaku adalah sosok yang ada di sana. Seorang wanita yang berdiri memunggunginya dan menghadap kompor. Sosok itu memakai daster bunga. Rambut tergerai, tangannya sibuk mengaduk sesuatu di wajan. Ya Allah, desis Ayu, nyaris tanpa suara. Suara sendok beradu dengan wajan, terdengar jelas. Aromanya pun masih dengan parfum milik Sarah dan bau anyir dari darah yang menusuk. Sarah, Ayu bersuara pelan. Sosok itu menghentikan gerakan tangannya, masih berdiri tapi tidak menoleh. Perlahan sosok itu memutar kepalanya dan melihat ke arah Ayu. Wajahnya pucat, sangat pucat. Entah kenapa sorot matanya terlihat sedih dan di pelipisnya juga bibirnya keluar darah. Ayu tersentak mundur. Astagfirullah. Wajan jatuh dari kompor dengan mengeluarkan suara keras. Ayu menjerit. Tubuhnya linglung bersandar ke dinding bersamaan dengan hilangnya sosok Sarah. Suara langkah Harun terdengar dari tangga. Mah, kamu kenapa? Tanya Harun saat sudah ada di dekat Ayu. Ayu menunjuk ke arah dapur dengan tangan gemetar. Dia di situ, Pak. Sarah, dia tadi masak di situ dan kepalanya. Ayu sangat ketakutan sampai tidak bisa mendeskripsikan apa yang dilihatnya tadi. Harun melangkah cepat, menyalakan lampu dapur dan memeriksa situasi di sana. Tidak ada apapun di sana kecuali wajan yang jatuh ke lantai. Tidak ada apa-apa, ucap Harun, mengambil wajan dan meletakkannya di tempatnya. Aku nggak bohong, Pak, tapi aku beneran lihat Sarah di sana dan sosoknya sangat menakutkan. Jelas Ayu, bahkan sudah menangis.
Iya, tenang ya. Duduk dulu di sini, ajak Harun membawa istrinya untuk duduk di meja makan dan memberikan minum padanya. Udah lebih tenang, tanya Harun. Dan Ayu menjawab dengan anggukan kepalanya. Pak, apa terjadi sesuatu dengan Sarah ya? Bahkan tadi Rumi bilang main sama Sarah, padahal dia tidak ada. Entah mah, Papa juga sudah mencoba menghubungi suaminya, tapi nomornya tidak aktif. Sama dengan Sarah, nomornya juga tidak aktif. Mereka sama-sama diam sampai terdengar suara teriakan minta tolong bersama dengan jeritan tangisan di rumah sebelah. Bahkan ada suara seperti barang jatuh dan pecah. Harun dan Ayu berlonjak kaget sampai berdiri dari duduknya. Pak, itu suara Sarah. Apa mereka sudah kembali? Kita lihat ke rumahnya, Pak. Aku khawatir terjadi sesuatu. Sarah menjerit meminta tolong, ujar Ayu, kembali menjadi sangat khawatir. Namrun mengambil senter dari laci dapur dan menggenggam tangan Ayu. Ayo kita lihat. Mereka keluar lewat pintu samping yang mengarah langsung ke arah pagar antara rumah mereka dan rumah Sarah. Rumah itu masih tampak gelap gulita. Tapi suara dari jeritan pilu, suara barang pecah terdengar sangat jelas. Pah, kamu dengarkan tadi? Bisik Ayu. Napasnya memburu. Harun mengangguk, wajahnya serius. Aku dengar, tapi rumah itu sama, kayak gak ada orang. Ketika mereka tiba di sisi pagar, Harun menyodorkan senter ke jendela rumah Sarah. Terlihat sepi, tidak ada apa-apa, dan suara tadi pun sudah tidak terdengar lagi. Tapi saat senter bergerak ke lantai 2, terlihat ada sosok berdiri di balik jendela. Sosok itu seperti bayangan gelap tanpa ada warna. Tapi dari bentuk tubuh dan posturnya, terlihat sosok wanita. Dan Ayu yakin itu Sarah. Itu kayak orang atau bayangan sih? Tanya Harun. Aku gak kelihatan jelas lagi, cuma kelihatan bayangan hitam, Pak. Dari postur tubuhnya itu Sarah. Aku yakin pasti ada yang tidak beres. Kita masuk saja, Mah. Besok Papa akan bicara dengan Pak RT. Saat mereka akan masuk kembali ke dalam, terdengar lagi suara benda berat jatuh dari dalam rumah itu. Diikuti suara tangisan dan jeritan seorang wanita. Tolong hentikan, sakit Reja, hentikan. Ayu menjerit pelan dan memegang lengan Harun erat-erat. Pah, dia disiksa, bisiknya dengan tubuh gemetar hebat. Saat kembali menyoroti senter ke rumah itu, suara itu hilang lagi. Jelas kalau itu adalah suara pesan untuk mereka. Tidak ada lagi suaranya. Ini sangat aneh. Harun tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat dan dia berusaha berpikir keras. Aku gak tahan, Pak. Kita harus hubungi Pak RT sekarang. Ayu berbalik, hendak lari ke dalam. Harun mengangguk cepat. Iya, kita gak bisa diam lagi. Begitu mereka kembali masuk ke rumah, Harun langsung mengambil ponsel dan menekan nomor Pak RT. Nada sambung terdengar, masih belum diangkat. Tidak diangkat. Coba lagi, Pak. Ayu terus mendesak suaminya. Sampai akhirnya setelah mencoba 2 kali, panggilan diangkat. Iya, Pak Harun. Tanya Pak Sigi di seberang sana. RT di komplek perumahan itu. Pak, maaf ganggu malam-malam, Pak. Kami dengar suara aneh dan aroma seperti bau bangkai dari rumah sebelah. Maksudnya rumah Pak Reja dan Sarah. Kami khawatir sekali, bisa tolong datang ke sini sekarang. Maksudnya suara aneh bagaimana, Pak Harun? Saya baru dapat kabar dari Mas Reja kemarin kalau rumah itu sudah kosong dan mau di take over, ucap Pak Sigi. Harun dan Ayu saling pandang kosong. Ayu hampir berteriak. Iya, katanya dia dan istrinya pindah mendadak karena ada masalah keluarga. Saya malah baru tahu juga. Katanya istrinya ikut pindah ke rumah orang tuanya di luar kota. Gak jelas juga, rumahnya sekarang kosong.
jelas Pak Siki. Ayu mencengkram lengan Harun. Pak, kami dengar suara jeritan wanita dari dalam rumah itu. Barusan banget, suaranya jelas minta tolong, menyebut nama Reja. Suami saya juga dengar, bukan hanya saya. Suasana di seberang sana mendadak hening. Kemudian Pak Siki menjawab pelan. Kalau begitu, saya ke sana sekarang. Saya bawa 2 orang warga juga. Terima kasih Pak, ujar Harun lega. Ia menutup telepon, wajahnya masih tegak. Ayu menggigit bibir. Reja bilang istrinya ikut pindah, tapi aku lihat Sarah, aku cium parfumnya. Bahkan suara tangisannya memilukan. Rumi bahkan bilang dia digendong dan dielus kepalanya oleh Sarah. Harun tidak menjawab, tapi tatapannya kini tidak lagi ragu. Mungkin yang pindah hanya Reja, ujar Harun. Mereka duduk di ruang tamu sambil menunggu. Tidak sampai 15 menit, suara motor terdengar mendekat. Lampu depan rumah menyala. Pak Sigit datang bersama 2 orang warga, Pak Umar dan Pak Dedi. Selamat malam, Pak Harun dan Bu Ayu, sapa Pak Siki. Malam Pak, maaf kami ganggu malam-malam, tapi kami sudah 2 hari ini diganggu terus dengan suara aneh dari rumah sebelah, tutur Ayu. Sebenarnya Pak, kemarin saat kami berkeliling, kami juga mendengar suara orang menangis di rumah itu, tapi kami pikir hanya salah dengar, tutur Pak Umar. Benar, suara tangisan cewek, tapi kami gak nyium apa-apa, tambah Pak Dedi. Saya tidak tahu apa ini benar atau salah, tapi karena kesaksian kalian, saya akan coba masuk dengan menggunakan kunci master cadangan dari pengelola. Saya harap semuanya baik-baik saja, ucap Pak Siki. Mereka berlima berjalan menuju rumah yang gelap itu. Pak Dedi mengeluarkan kunci master cadangan yang disimpan pengelola komplek untuk keadaan darurat seperti ini. Kami buka ya, ujar Pak Siki. Setelah membaca basmalah, pintu terbuka. Aroma aneh langsung menyergap, lebih tajam dan lebih busuk daripada malam-malam sebelumnya. Campuran bau udara dan parfum yang menyengat. Pak Siki menyalakan lampu di sana. Ayu langsung menutup hidung dengan tangan. Harun memeluk bahunya erat. Senter dinyalakan, ruangan kosong dan lantai kotor. Tapi di lantai itu tidak terlihat ada yang aneh. Semua peralatan utuh dan masih tersimpan rapi di tempatnya. Mereka menyusuri rumah itu pelan-pelan. Meja makan masih ada. Tirai masih tergantung, tapi semuanya baik-baik saja. Tidak ada kerusakan atau barang berserakan. Kita ke lantai 2, ucap Pak Sigit. Lantai 2 sunyi, tapi terasa pengap dan dingin. Pak Siki kembali menyalakan lampu di lantai 2. Mereka menyapu ruangan demi ruangan. Kamar, ruang kerja, dan kamar mandi. Semua dalam kondisi berantakan. Laci-laci terbuka, bingkai foto pecah, tumpahan parfum mengering di lantai, seperti bekas pertengkaran hebat. Tapi tidak ada tanda keberadaan siapapun di sana. Ini bukan rumah kosong biasa, gumam Pak Umar sambil mengelap keringat. Itu ada darah, ucap Pak Umar menunjuk ke bawah ranjang. Mereka segera menggeser ranjang itu dan terlihat darah yang sudah mengering dan sangat banyak di bawah ranjang. Benar-benar terjadi sesuatu di sini. Ayu masih menatap sekeliling. Tubuhnya gemetar, tapi matanya lihat seperti mencari sesuatu. Lalu dia melihat sosok Sarah berdiri tidak jauh darinya, di dekat tangga. Sosok wanita mengenakan daster bunga. Kali ini terlihat darah menetes deras dari area lehernya, membasahi daster bunganya hingga menetes ke lantai. Wanita itu kemudian berjalan pelan, menuruni undakan tangga, meninggalkan jejak darah yang hanya terlihat oleh Ayu. Sarah, Ayu berseru, spontan langsung berlari ke arah tangga. Mah, tunggu. Harun menyusul, yang lain pun ikut menyusul. Ayu, di sana. Ada apa? Tanya Pak Siki.
istri saya melihat sosok Sarah, jawab Harun yang sudah memegang bahu Ayu yang terus menatap ke lantai bawah. Dia ke arah belakang. Dia menuju ke sana, ucap Ayu tanpa ragu. Mereka turun dan langsung menuju pintu belakang rumah. Pasiki membuka kunci sliding door. Samar-samar terciumlah aroma busuk menyeruak lebih kuat. Mereka semua menutup hidung saat menginjakkan kaki di halaman belakang rumah. Tanahnya lembab, tanaman liar tumbuh tinggi. Ada satu sudut yang tampak aneh. Tanahnya lebih gembur, seolah baru digali, lalu ditutup lagi secara terburu-buru. Pak Dedi menunjuk. Pak, itu seperti habis digali. Tanpa perlu perintah lagi, mereka segera menggali menggunakan kedua tangan mereka. Tidak butuh waktu lama, mereka menggali. Mereka menyentuh kresek. Ada sesuatu, ucap Pak Dedi lebih bersemangat menggali. Di dalam itu ada kresek warna hitam, kresek sampah yang ukurannya besar. Ikatan di bagian atasnya ada noda darah. Mereka pun langsung membuka pelan-pelan. Bau sekali. Aroma busuk yang menyengat membuat mereka semua menutup hidung mereka. Semua orang membeku di tempatnya saat melihat apa yang ada di dalam plastik itu. Tubuh wanita membiru, mengenakan das terlusuk. Darah mengering menempel di plastik. Kulit dan pakaiannya, tapi bukan itu yang paling mengerikan. Lehernya putus. Kepala Sarah hampir terpisah dari tubuhnya. Pak Umar muntah di tempat karena baunya yang sangat menyengat. Ya Allah, Sarah! Ayu tersungkur dan menjerit keras bersama isakannya. Suara menggema ke seluruh penjuru malam. Ya Allah, astagfirullah. Harun memeluk Ayu yang tubuhnya menggigil tidak henti. Pasiki bersimpuh menatap tubuh Sarah dengan rahang mengeras. Ini pembunuhannya sangat sadis. Bagian tubuh lain tampak penuh luka. Lengan kanan Sarah terpotong. Sebagian ada luka memar di seluruh dadanya. Pak Dedi mengangkat kantong plastik kecil lain yang terkubur tidak jauh di sana. Di dalam isinya perhiasan Sarah, ponselnya dan dompet. Sengaja dikubur biar gak ada bukti, gumam Pak Dedi. Pasiki mengangguk cepat. Kita harus panggil polisi sekarang juga. Ini bukan sekedar KDRT. Jelas ini adalah sebuah pembantaian. Ayu tidak berhenti menangis. Makanya dia datang padaku selama 2 hari ini minta tolong. Harun hanya bisa memeluk istrinya lebih erat. Pasiki segera meraih ponsel dan menekan nomor darurat. Suaranya gemetar saat berbicara dengan operator. Iya, kami temukan korban pembunuhan terkubur di halaman belakang rumah. Alamatnya di blok C17, Komplek Damai Lestari. Iya, segera ya. Tolong segera. Begitu panggilan ditutup. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya isak tangis Ayu yang terdengar lirih. Pak Umar duduk bersandar ke dinding belakang. Wajahnya pucat. Gila laki-laki itu. Reja, dia udah gak waras. Ayu yang ada di pelukan Harun bergumam pelan. Bah, pakaiannya masih sama. Dasar bunga itu sama persis dengan yang aku lihat saat dia mendatangiku. Dia selalu datang malam hari, masak di dapur, ngelus kepala Rumi, berdiri di lorong. Aku pikir aku stres, tapi ternyata dia sedang menyampaikan pesan padaku. Dia sedang meminta tolong, tapi aku tidak peka. Ayu menangis di sana. Hubungan mereka memang cukup dekat di perumahan yang semua lebih memilih diam di rumah. Ayu yang kesepian merasa terhibur karena dengan kehadiran Sarah yang menjadi temannya. Rohnya gak tenang, bisik Pak Dedi. Wajar kalau dia menampakkan diri, dia mau kita temukan. Bagaimana keluarganya nanti saat dengar kabar ini ya? Gumam Pasiki menggeleng dengan mata membelalak. Si Reja itu berusaha kabur setelah bunuh istrinya, lalu tutup-tutupi semua dengan cerita palsu. Pak, dia bilang rumah ini mau di take over kan? Iya, tapi itu alasan biar gak dicurigai. Saya rasa
Dia cuma mau menyembunyikan mayat itu selamanya. Pasiki menatap tajam ke plastik terbuka. Sirine mulai terdengar samar dari arah depan komplek. Polisi datang lebih cepat dari dugaan mereka. Polisi mulai berdatangan. Petugas forensik menetralisirkan area. Warga sekitar yang ikut mendekat segera diminta mundur. Garis polisi dibentangkan di sekitar halaman rumah Sarah. Saat satu persatu bukti mulai diamankan, seorang petugas berpakaian sipil datang menghampiri Pasiki dan bertanya, "Apakah Anda yang melapor?" Pasiki mengangguk. "Iya, saya ketua RT di sini. Warga saya yang menemukan ini." Petugas itu mengangguk cepat. "Kami akan mengurus jenazahnya dan menangani kasus ini." Ayu menatap ke arah tubuh Sarah yang mulai dipindahkan. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, Sarah, aku gak nyangka kamu akan pergi secepat ini. Padahal kamu masih sangat muda," gumam Ayu. Rasa lega itu pun benar-benar menghapus bayang-bayang yang terus mengikuti Ayu sejak malam pertama. Karena saat ia menoleh ke tangga belakang rumah itu untuk terakhir kali, sosok Sarah masih berdiri di sana, tersenyum ke arahnya. Tapi mata kosongnya menitikkan air mata darah, lalu menghilang dalam sekejap. Di tempat lain, Reza sedang bersembunyi di kamar nomor 206. Lantai 2 penginapan kumuh di pinggiran kota kecil yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Tidak ada CCTV dan tidak ada yang mengenalnya. Tempat sempurna untuk persembunyiannya dari kejaran polisi. Dia tidur dengan lampu mati. Dia takut sosok istrinya akan muncul lagi dan menerornya. Bahkan saat setelah dan mengantuk, dia selalu menggenggam senter kecil, berjaga kalau-kalau sosok istrinya muncul lagi. Reza menggertakkan gigi saat mendengar suara gesekan terdengar dari dalam lemari. Lagi dan lagi. Dia mendengar suara itu. Dia tidak tahu itu bukan tikus karena lemari itu kosong. Napas Reza memburu semakin erat, memeluk tubuhnya sendiri. "Pergi, aku minta maaf. Aku ngaku salah," katanya pada udara kosong. Lalu terdengar suara tawa wanita memenuhi ruangan itu. Kemudian disusul dengan suara tangisan lirih dan memilukan. Tangisan yang sama seperti saat terakhir Sarah meminta tolong. Tangisan yang ia abaikan saat itu karena pikirannya telah dikuasai oleh rasa cemburu buta. "Kamu itu perempuan murahan ya Sarah. Tiap hari ke rumah laki-laki beristri. Aku kesana cuma ketemu Ayu dan bermain dengan Rumi. Aku kesepian. Aku cuma..." isak Sarah. "Kau suka sama Harun ya? Suka sama suami tetanggamu?" Suara-suara itu menggema di dalam kepalanya. "Sialan, berhenti! Hentikan!" teriaknya, memukuli kepalanya sendiri dengan penuh rasa kesal. Kemudian Reza melihat sosok Sarah berdiri di cermin. Wajahnya pucat, matanya tajam, sangat menakutkan. Dan dari lehernya menetes deras darah membasahi daster bunga, dan daster warna krem itu berubah menjadi merah menyala. "Enggak!" Napas Reza memburu, penuh ketakutan melihat sosok di cermin itu. Sarah memiringkan kepalanya dan tiba-tiba kepalanya lepas hingga menggelinding ke arah Reza. Reza berteriak ketakutan. Terdengar tawa lirih menggema di sana. Kemudian isakan tangis yang memilukan. "Jahat kamu Reza." "Enggak!" teriak Reza penuh ketakutan. Dia melemparkan bara ke arah cermin hingga pecah, berharap sosok Sarah hilang. Napasnya tersengal, tapi saat ia menoleh ke arah cermin, cermin itu masih utuh, tidak ada pecahan sama sekali. Reza membatu di tempat, matanya tidak lepas dari cermin yang seharusnya sudah pecah, tapi tetap utuh. Bening dan di dalamnya masih ada Sarah, masih berdiri menatapnya dengan tajam. Kini bukan hanya wajahnya yang berdarah, melainkan seluruh tubuhnya tampak koyak. Bagian dada dan lengannya lebam, ada luka menganga yang tampak seperti bekas tendangan brutal.
Darah menetes dari rambutnya yang menutupi sebagian wajah pucat itu. Kamu pukuli aku waktu aku hamil. Ingat, kamu bilang aku najis hanya karena aku ingin punya anak. Dan kamu menuduhku hamil anak Harun. Reza bergumam tidak jelas. Tangannya gemetar. Berhenti, tolong. Tolong. Aku tidak akan berhenti sampai kamu rasakan semua rasa sakit yang aku alami, Reza. Sampai kamu tidur dengan bau tubuhku yang membusuk. Sampai kamu ikut masuk tanah bersamaku. Tiba-tiba lampu senter di tangannya padam dan situasi menjadi gelap gulita. Cek, cek, cek. Suara langkah kaki menyeret pelan semakin dekat padanya. Reza memejamkan mata, tapi sosok Sarah justru semakin jelas di benaknya. Sarah dengan leher nyaris putus, matanya kosong, kepalanya miring seperti digantung, dan tubuhnya dipenuhi darah beku. Aku minta maaf, aku cemburu, Sarah. Aku pikir kamu suka sama Harun. Aku takut kamu bakal ninggalin aku, ujar Reza dengan tubuh yang menggigil. Tapi kamu ninggalin aku kan? Kamu sendiri yang bunuh aku. Dan sekarang aku pingin kamu merasakan mati. Keesokan paginya, suasana di kantor polisi kecil di pinggiran kota yang tenang mendadak gempar. Seorang pria datang dengan wajah lusuh, mata memerah, dan tubuh penuh lecet, serta luka cakaran, berdiri di depan meja jaga. Dengan napas tersengal dan bau amis darah yang menyengat dari tubuhnya. Aku Reza, ucapnya dengan suara bergetar. Aku sudah membunuh istriku, Sarah. Petugas piket yang berjaga langsung berdiri terkejut. Apa maksud Anda? Tanya polisi itu terlihat bingung sekaligus terkejut. Reza menunduk darah, matanya kosong, suaranya lirih tapi jelas. Sarah, istri yang aku kubur di halaman belakang rumah kami. Aku yang melakukan semua itu. Tangannya terangkat, gemetar sambil memegang dadanya. Tolong kalian tangkap aku sebelum dia datang lagi malam ini. Polisi saling pandang. Kita amankan dia dulu dan hubungi bagian pusat, ucap salah satu dari mereka. Iya, tangkap saja aku. Reza terus bergumam sambil melihat sekelilingnya penuh ketakutan. Akhirnya Reza ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap istrinya. Dia mendapatkan hukuman setimpal, ditambah teror yang tidak kunjung berhenti padanya. Sosok Sarah masih terus menampakkan diri di depan Reza. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalam.